Inilah video penangkapan kedua tersangka Aji Hamzah, 22 tahun, dan Febru Akbar. Keduanya merupakan tersangka pembuat narkoba sintetis di Palembang. Keduanya diringkus di dua lokasi berbeda. Untuk mengelabui petugas, kedua tersangka menyewa dua rumah sebagai tempat menjalankan bisnis narkoba sintetis. Rumah pertama di perumahan Kelapa Gading, Kelurahan Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang. Rumah ini disewa sebagai tempat pemasaran maupun menerima bahan baku pembuatan dikirim via online. Rumah kedua di Jalan HBR Motik Alang-Alang Lebar, Palembang. Rumah ini dijadikan tempat peracikan atau pembuatan narkoba sintetis. Modus yang dilakukan kedua tersangka memesan bahan khusus racikan dari seseorang di Pulau Jawa melalui online. Orang ini juga sekaligus yang mengajari kedua tersangka cara meracik melalui DM Instagram. Bahan khusus yang dipesan tersebut dilarutkan, dimasak dengan alkohol dan etanol. Setelah jadi, cairan dimasukkan ke dalam botol spray dengan berbagai ukuran. Cara penggunaan, narkoba sintetis disemprotkan ke tembakau untuk dijadikan rokok. Bisa juga cairan tersebut dijadikan untuk cairan liquid vape. Dari bibitnya ini, berapa harganya kamu beli? 50 gramnya kisaran 80 juta. 80 juta? 50 gram? Dari bahan ya? Iya, dari bahan. Dari hasilnya, dari 80 juta, hasilnya itu kamu jual, keuntungan kamu berapa? Keuntungan sampai 20 juta ya. Bisa jadi 100 juta itu kalau seliter. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan barang bukti puluhan botol spray, alkohol, dan tembakau. Jadi ini adalah hub industri, memproduksi bahan yang dipesan tadi, terus dimasak. Setelah itu dari hasil masakan ini dicampurkan, ada yang sebagai liquid ataupun cairan yang disemprotkan. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Warga mengamankan seorang pria MN usai menganiaya kekasihnya di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Warga yang geram sempat menghakiminya hingga babak belur. Sementara akibat kejadian, korban menangis histeris. Korban yang menderita luka di lengan akibat senjata tajam dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Duda beranak dua ini sempat kabur usai diamankan warga. Polisi pun melacak keberadaan pelaku dan meringkus di tempat persembunyiannya. Ternyata pelaku nekat menganiaya kekasihnya menggunakan senjata samurai lantaran tak terima hubungannya diakhiri secara sepihak. Motifnya karena sakit hati setelah 22 tahun berhubungan memutuskan secara sepihak. Setelah terjadi penganiayaan tersebut, pelaku diamankan oleh warga. Kemudian pelaku meminta diantar ke klinik dikarenakan matanya berdarah. Polisi menyita senjata tajam jenis samurai dan sepeda motor sebagai barang bukti. Pelaku bakal dijerat pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan terancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Sulistanto iNews melaporkan. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Gak dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang di terbaik. MNC TV. Tapi jangan GF dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir, Doraemon, penonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Thank you so much. Amisi suka kamu lah yang paling dapat. 76, 78. 78, sorry, lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi benar-benar hilang arah. Deket banget ya. Deket banget.
Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang di terbaik. MNC TV. Tapi jangan GR dulu. Dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton Bayara. Nyanyi nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke Beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang terbaik. 78. Sorry, lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi benar-benar hilang arah. Deket banget ya. Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengikuti langsung panen raya serentak bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual. Menggunakan teknologi alat mesin pertanian bersama Bupati Oki Muhendi Mahzareki dan anggota DPD RI Ratu Teni Leriva, Herman Deru melakukan panen raya tanaman padi pada lahan persawahan luasnya 485 hektar di Desa Cahaya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan langsung ungkapan terima kasih petani kepada Presiden Prabowo Subianto atas kenaikan harga gabah yang mendongkrak perekonomian petani. Ditutupnya keran impor beras oleh pemerintah membuat Sumatera Selatan memiliki semangat sebagai salah satu provinsi penyangga pangan nasional yang masuk ranking 5 besar nasional. Kedepan Pemprov Sumsel memaksimalkan kolaborasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, serta TNI dan Polri untuk menggenjot produktivitas lahan pertanian yang ada di Sumatera Selatan agar dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pasokan beras nasional. Hari ini kita bersama 14 provinsi se-Indonesia ini mengadakan panen raya bersama dipimpin oleh Bapak Presiden. Tentu ini menjadi semangat bagi petani karena banyak regulasi dan kebijakan nasional yang sangat berpihak kepada petani. Kemudahan pupuk, harga gabah yang dijadikan 6.500 ini tentu akan juga mengoptimalkan para petani yang ada untuk meningkatkan produksinya di lapangan. Dari Ogan Komering Ilir, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Mitra agen online shop di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Banyaknya kurir yang antri bahkan menutup sebagian akses jalan warga yang ingin keluar masuk rumah. Kericuhan sempat terjadi saat para kurir berebut masuk ke kantor mitra agen paket. Polisi pun akhirnya turun tangan menertibkan dan menghimbau para kurir untuk tertib dan sabar karena operator online shop yang bekerja hanya 2 orang. Sementara pihak mitra agen paket berkoordinasi dengan mitra lain agar lebih banyak lokasi yang bisa dibuka untuk penukaran barang. Saya mah ini Kota Bumi Bang, bawa dari Bitung. Apa ini bawa anak bini. Sudah berapa lama ngantri? Dari jam 10:30 Bang. Di sini ini udah jam 5. Kurir rekanan dari mitra rekanan dari Shopee.
Karena semua tempat tutup, di sistem hanya satu tempat yang buka. Itu pun juga dari pihak mitra sendiri tidak mengetahui awalnya bahwa tempatnya dibuka oleh sistem. Beruntung pukul 3 sore beberapa lokasi mitra agen paket lainnya mulai beroperasi untuk mengakomodasi pengembalian barang yang tidak sesuai. Antrian para kurir yang menutupi jalan warga pun akhirnya mulai berkurang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tindak kekerasan Ibda Hendri terhadap sejumlah jurnalis terekam kamera. Para jurnalis yang hendak merekam aktivitas Kapolri lebih dekat tiba-tiba didorong ajudan Kapolri Listio Sigit. Ibda Hendri bahkan memukul kepala seorang jurnalis foto LKBN Antara, Magna Zaizar, yang tengah meliput di stasiun Tawang, juga mengancam beberapa jurnalis lain. Tindak kekerasan itu menuai kecaman. Ketiga, Polri harus memberikan sanksi kepada anggota pelaku kekerasan tersebut terhadap jurnalis atas nama Magna Zaizar. Usai jadi sorotan, Ibda Hendri didampingi Kabid Humas Polda Jawa Tengah meminta maaf. Dan kami sekali lagi kami ucapkan penyesalan yang sebesar-besarnya dan kami mohon maaf kepada rekan-rekan media seluruh. Polri berjanji memberikan sanksi tegas ke Ibda Hendri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Yang bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon, penonton Bayara. Nyanyi nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke Beautiful. Miss you so much. Amisi so kamu lah yang tahu. 78 sorry, lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Yang bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang Di terbaik. MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon, penonton Bayara. Nyanyi nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke Beautiful. Miss you so much. Amisi so kamu lah yang tahu. 78 sorry, lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Hai pemirsa, siapa nih yang lagi mudik atau liburan, perjalanan panjang? Nah, saat ini saya sedang berada di Pekalongan, Jawa Tengah dan saya mau kasih Anda rekomendasi oleh-oleh batik khas Pekalongan. Saya langsung beli di Kampung Batik Wiradesa. Seperti apa keunikannya? Yuk ikut saya. Setibanya di sentra pembuatan batik khas Pekalongan ini, wisatawan menjumpai para pembatik sedang membuat kain batik tulis. Batik pesisir kerap diburu para pecinta batik karena memiliki beragam motif unik
flora dan fauna sebagai inspirasi kekayaan alam. Terus berkembang sejak ratusan tahun lalu di pesisir utara Jawa. Tercipta warisan batik yang juga melebur beragam budaya Jawa, Cina, Belanda, hingga Jepang di dalamnya. Di sini pengunjung juga berkesempatan memiliki pengalaman membatik menggunakan canting dan lilin. Tak hanya naluri seni, ketelitian jadi yang utama demi menciptakan motif batik yang indah. Nah pemirsa, uniknya di sini selain kita bisa langsung membeli kain batiknya, tapi kita juga bisa melihat langsung proses membatik, mulai dari membatik menggunakan lilin, kemudian proses pewarnaan hingga proses finishingnya. Dan ini salah satu pengalaman saya yang sangat berharga ya dalam proses membatik ini. Setiap batik memiliki makna filosofi tersendiri dan hanya diproduksi satu produk khusus satu orang. Semua produk batik ini dibuat dengan kualitas terbaik, menggunakan benang sutra dan canting halus. Tak heran keindahan batik Pekalongan jadi incaran pelanggan dari Sabang hingga Merauke. Kalau seluruh Indonesia hampir dari Sabang sampai Merauke datang ke sini dan mereka belanja batik dan belajar membatik. Kita juga ada edukasi mereka selama 2 minggu tinggal di villa tradisional, kemudian belajar membatik dari berbagai daerah. Ada pejabat-pejabat kayak gubernur maupun bupati gitu ya, yang ingin mengembangkan batik mereka, kita bantu. Harga batik pesisir Pekalongan bervariasi, dari 1 juta hingga ratusan juta rupiah untuk produk masterpiece. Nah pemirsa, ini dia hasil jadi batiknya, cantik banget bukan? Setelah tadi sudah melalui beberapa proses dan kita juga bisa lihat langsung, sekarang sudah bisa langsung kita bawa pulang. Jadi selain bisa dapat oleh-oleh, kita juga bisa dapat pengalaman baru melestarikan budaya asli Indonesia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Dadah! Ratusan kendaraan pemudik yang melintas di jalur Pantura Brebes silih berganti memadati sejumlah pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes, tepatnya di Jalan Pangeran Diponegoro, Brebes. Para pemudik menyerbu toko-toko yang berjejer di pusat oleh-oleh telur asin. Mereka pun harus antre untuk membeli telur asin dengan beragam rasa, seperti telur asin bakar, pindang, dan rebus. Arus balik lebaran kali ini pun membawa berkah bagi pengusaha telur asin. Penjualan telur asin meningkat 3 kali lipat dibanding hari biasa. Sedikitnya 30.000 butir telur asin habis diborong pemudik. Kalau favoritnya yang rasa apa nih Mas? Kalau favorit yang bakar. Oh yang bakar. Ya. Rasanya gimana? Rasanya langsung mantep. Memang semuanya itu sampai dalam-dalam itu enak banget. Itu keunggulan dia semua kayak gitu. Dari dulu, dari saya lajang sampai sekarang 15 tahun kalau saya pulang ke sini ini setelah saya beli dari Yes. Kalau dibanding dengan tahun kemarin, saya rasa tahun ini lebih baik. Kalau jumlahnya yang terjual sampai berapa Pak, satu hari ini? Kalau kita hitung ya masih 3 kali lipat dari hari biasa. Sekitar berapa butir? Kalau 25 sampai 30 ribu. Pak, ini pemudik kebanyakan dari mana nih Pak? Ada yang dari Cilacap, ada yang dari luar kota juga. Harga satu butir telur asin berbagai varian ini dijual mulai Rp6.000. Selain telur asin, para pemudik juga memburu oleh-oleh khas Brebes lainnya, seperti kerupuk, bawang merah, bawang goreng, hingga bandeng presto. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar Ainus melaporkan.